Kalau pemilu diundur, maka ada konsekuensi logis jabatan yang diperpanjang. Gitu kira-kira kan? Iya. Entah itu jabatan presiden ataupun jabatan anggota legislatif. Tapi arahnya adalah jabatan presiden. Iya. Karena apa? Karena kan gimmick ini gitu loh sudah diawali. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika Jokowi itu baru menginjak satu tahun periode kedua. Di periode kedua. Itu misalnya Ahmad Kodari. Jokowi membantah keras apa emang seolah-olah keras. Iya. Membantah keras bahwa inkonstitusional masa jabatan presiden 3 periode. Iya. Tapi ketika konstitusinya dirubah, Iya. apakah masih inkonstitusional? Bogor bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di sini malam. Selamat malam semuanya. Bogorian sehat dan salam sejahtera selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatannya dijaga. Nah, Bogor bicara kali ini kita akan bicara politik. Sudah hadir bersama saya Bang Yus Fitriadi. Beliau ini adalah pengamat politik dari Visi Nusantara Maju. Gitu Bang ya? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Waalaikumsalam. Ya, jadi Bang Yus ini wajahnya sudah di mana-mana ya. Teman-teman yang eksis di dunia politik pasti sudah tahu dengan beliau ini. Nah, kenapa beliau saya ajak ke sini malam ini? Karena ada yang seru nih. Jadi sekitar 2 hari lalu nih Bang. Betul, ya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar Caimin, beliau berencana untuk mengusulkan agar pemilu 2024 diundur. Bahasanya begitu. Diundur. Betul. Tapi bahasa di warung kopi ini kan seolah-olah menyebutnya jabatan presiden diperpanjang jadi 3 periode. Ada bahasa begitu juga Bang ya? Ya. Tapi memang bahasanya pemilunya diundur. Nah, ini seperti apa Bang Yus? Ya. Ini kan seakan-akan kan sedang menjembunjikan sebuah hal yang bersifat substantif. Yang dikedepankan adalah yang casing-casingnya. Gitu loh. Yang substansinya adalah pemilu itu kan untuk milih eksekutif dan legislatif. Itu substantifnya. Tapi kemudian casingnya adalah kan penyelenggaraan pemilu. Nah, maka yang dikedepankan isunya pemilunya yang diundur. Padahal mungkin kalau hanya sekedar pemilunya yang diundur dengan berbagai alasan masyarakat nggak masalah. Ya. Sedang COVID, sedang susah. Ya. Perlu banyak biaya, Ya. gitu loh. Kemudian apa untungnya bagi rakyat? Tapi ketika kemudian lebih analisis, maka di situ ada konsekuensi logis. Kalau pemilu diundur, maka ada konsekuensi logis jabatan yang diperpanjang. Gitu kira-kira kan? Iya. Entah itu jabatan presiden ataupun jabatan anggota legislatif. Tapi arahnya adalah jabatan presiden. Ya. Karena apa? Karena kan gimmick ini gitu loh sudah diawali. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika Jokowi itu baru menginjak satu tahun periode kedua. Di periode kedua. Itu misalnya Ahmad Kodari. Jokowi membantah keras apa emang seolah-olah keras. Iya. Membantah keras bahwa inkonstitusional masa jabatan presiden 3 periode. Iya. Tapi ketika konstitusinya dirubah, apakah masih inkonstitusional? Oke. Gitu kira-kira kan? Baik. Nah, saya pikir Jokowi sebagai presiden dengan argumentasi seakan-akan itu akan manut terhadap konstitusi ketika harus 3 periode sekalipun. Ya. Begitu. Kenapa disebut konstitusi? Karena memang yang diubah, yang memungkinkan adalah DPR mengubah UU pemilu, begitu ya? Iya, jadi kan gini, ini kan ada 3 undang-undang ketika kita masuk ke wilayah urusan presiden, urusan penyelenggaraan pemilu, urusan tata kelola pemerintahan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Ya. Ketika kemudian yang dimunculkan 3 periode, maka itu hari ini menabrak Undang-Undang Dasar. Ya. Sehingga itulah yang disebut inkonstitusional. Ketika akan bukan mustahil, Undang-Undang Dasar bisa dirubah. Bisa saja. Oleh karena itu ada istilah amandemen. Amandemen, betul. Nah, udah mengalami kemarin di amandemen. Ya. Nah, ketika untuk kepentingan politik
Mungkin dia amandemen, mungkin saja. Kan gitu. Cuma memang ketika berbicara undang-undang dasar, prosesnya tidak sederhana. Gitu. Nah, kalau bicara pemilu, maka kemudian yang harus dirubah undang-undang pemilu. Dan undang-undang pemilu itu yang memproduksi adalah DPR. Betul. Dan bisa sangat cepat. Kita masih ingat lah undang-undang KPK. Betul. Semalam beres. Jika kemudian kepentingan elit terakomodir. Nah, termasuk ketika dorongan kuat. Hari ini misalnya baru 2 fraksi. Baru PAN dengan PKB. Yang mengusulkan pemilu diundur. Nah, tinggal 3 partai koalisi besar lagi. Ada Gerindra, ada Golkar, ada Nasdem. Gitu loh. Nasdem menolak ya? Nah, Nasdem menolak. Ya, apakah Nasdem pernah menolak ketika kemudian sudah solid di kekuasaan? Tidak pernah. Akan merapat juga pada akhirnya. Gitu kira-kira. Nah, ketika merubah undang-undang politik itu bisa lebih ringan. Maka pemilunya yang diusulkan diundur. Gitu. Nah, yang ketiga, tentu saja ini akan menyangkut pada regulasi masa jabatan presiden. Regulasi tentang bahasa diundur pemilu, apa termasuk DPR-nya? Juga pemilunya diundur. Gitu kira-kira, kalau pemilunya diundur. Kalau kemudian, ya enggak, presiden doang, legislatif enggak, ada apa? Ada agenda apa nih? Agenda apa? Saya yakin, ini udah direncanakan, bukan hal yang terjadi tiba-tiba. Karena gimmicknya sudah dimulai tahun yang lalu. Betul. Itu kira-kira Bung Riki.